Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika akan menjelaskan tugas proyek mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Adapun tema yang kami ambil ialah sistem informasi pemesanan tiket perjalanan berbasis web. Adapun dosen pengampuhnya Rizky Anissa Mkom. Kami dari kelas 12 4C30. Program studinya Sistem Informasi, Kampus Kota Pontianak, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun kelompok-kelompok kami terdiri dari pertama, Christian Adinata dengan NIM 12192271. Yang kedua, Kohinur Apriansa dengan NIM 12192277. Yang ketiga, Wafik Abiza dengan NIM 12192080. Yang keempat, Ekiana 12192078. Dan yang terakhir, saya sendiri Firman Juniardi 12192101. Yang pertama, bab 1 Project Carter. Latar belakang masalah. Melihat semakin pesatnya perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perusahaan, baik perusahaan pola, bentuk, dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Di zaman transportasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kehidupan modern untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Khususnya bagi seseorang yang menjalankan perjalanan jarak jauh. Dalam hubungan transportasi sangat berkaitan dengan sistem informasi karena dalam kegiatan pemesanan tiket memerlukan sistem informasi untuk mempermudah dalam pemesanan tiket. Pemesanan tiket adalah salah satu proses yang sering dan banyak orang lakukan sebelum melaksanakan sesuatu perjalanan ataupun suatu keberangkatan. Untuk itu, perlu adanya proses pemesanan. Untuk lebih mengefektifkan baik dalam segi waktu ataupun biaya itu sendiri serta memudahkan. Lebih praktis dan lebih cepat tentunya dalam melakukan pemesanan tiket adalah dengan menggunakan internet. Karena dengan adanya fasilitas baru, dengan menggunakan internet ini, segala bentuk pemesanan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sehingga lebih memudahkan masyarakat yang akan melakukan pemesanan tiket. Selain itu, dengan adanya pemesanan tiket secara online ini, setiap orang dapat mengakses untuk mendapatkan berbagai informasi, baik itu jadwal keberangkatan sampai harga yang ditentukan. Semuanya dapat diakses dan didapatkan dengan mudah. Adapun permasalahan yang biasanya terjadi, yang pertama, bagaimana melakukan analisa perancangan sistem pemesanan tiket secara online berbasis website. Yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi pemesanan tiket secara online berbasis web. Yang ketiga, bagaimana menampilkan sistem informasi pemesanan tiket secara dinamis melalui website untuk memudahkan penumpang dalam memproses informasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Diana akan menjelaskan dari saya tadi, yaitu 1.3 deskripsi produk atau servis. 1. Mengeluarkan daftar gaji pegawai, mencetak spil gaji pegawai, mencetak data induk pegawai, melakukan absensi karyawan secara otomatis atau menggunakan fingerprint, mengeluarkan daftar absensi pegawai beserta jumlah jam kerjanya, mencetak absensi tiap pegawai yang digunakan sebagai laporan ke bagian SDM. 1.4 Keuntungan yang diharapkan untuk memudahkan penumpang dalam melihat jadwal keberangkatan, harga serta pemesanan tiket.
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penjualan, serta jangkauan pemesanan tiket. Untuk mempermudah pelanggan untuk memilih tempat duduk dan waktu yang diinginkan. 1.5. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas apa saja yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas global saja. Nomor 1. Aktivitas nomor 1. Deskripsi, analisis dan desain sistem. Jumlah hari 10 hari. Estimisasi biaya 4 juta. Nomor 2. Aktivitas desain aplikasi dengan jumlah hari 9 hari. Estimasi biaya 2,8 juta. Nomor aktivitas 3. Deskripsi aktivitas pemrograman. Jumlah hari 50 hari dengan jumlah estimasi biaya 20 juta. Dan selanjutnya. Bab 2. Project Report 2.1. Analisa sistem berjalan. Bagian A. Produser pemesanan tiket Damri. Pelanggan atau konsumer melakukan pemesanan melalui aplikasi yang sudah ada di handphone pemesan dengan membuka halaman utama, yaitu menu yang ditampilkan form pemesanan tiket. Konsumer harus menekan tombol reservasi tiket. Bagian yang dipesan akan diperiksa bukti pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi yang sudah ada dengan menyimpan data reversasi tiket. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Wafir Nafiza akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Bagian B, produser pembayaran tiket Damri. Konsumer bisa memilih menu pembayaran dengan aplikasi yang bisa langsung menampilkan form pembayaran. Kemudian konsumer diarahkan untuk melakukan pengisian form pembayaran dengan menggunakan metode yang diinginkan serta tujuan konsumer tersebut. Setelah itu konsumer menekan tombol penyimpanan data pembayaran yang akan menampilkan tabel pembayaran reservasi tiket. C. Prosedur pembuatan laporan. Bagian admin membuat laporan pemesanan tiket Damri yang sudah tersimpan di daftar dalam file yang ada, kemudian meneliti secara langsung dengan turun lapangan untuk pemantauan bagaimana cara sistem kerja yang dilakukan di bagian administrasi maupun melaporkan permasalahan di bagian sistem kinerjanya. Alat pembuatan tiket maupun pemesanan tiket yang secara online. Selanjutnya, 2.2 analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak terdiri dari dua macam, yakni kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 1. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang harus dimiliki perangkat lunak aplikasi yang dibangun kelak adalah: A. Harus mampu menyimpan data-data pelanggan, data pemesanan tiket pelanggan. B. Dapat memberikan informasi ketersediaan tiket dan jadwal keberangkatan, serta informasi daftar pemesanan tiket per tanggal tertentu. C. Harus mampu mencetak bukti pemesanan tiket pelanggan. 2. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dapat dikategorikan sesuai dengan features framework, yakni terbagi 5. A. Kinerja adalah waktu eksekusi aplikasi dalam melayani pelanggan maupun pengunjung website, tergantung pada koneksi internet. Namun secara teknis dari segi sistem yang dibangun sudah memindai dan cepat karena
karena teknologi yang digunakan sudah up to date. B. Informasi adalah aplikasi memiliki ketersediaan data yang berkaitan dengan layanan pemesanan tiket dan dapat ditampilkan secara cepat dan akurat. C. Ekonomi adalah biaya yang diperlukan untuk membangun sistem ini lebih murah dan biaya instalasi relatif murah. D. Pengontrolan sistem lebih dapat mengontrol sistem ini karena aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang dijalankan di komputer dan dapat dipantau oleh administrator dengan data yang terintegrasi dan fleksibel. E. Efisiensi lebih mudah digunakan dan lebih hemat waktu karena data terintegrasi dalam host dan dapat diakses dari setiap komputer yang terintegrasi dengan internet. F. Layanan aplikasi ini mudah penggunaannya, cepat dan praktis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Koinur Rafiansyah dengan NIM 1219.77 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu 2.3 tentang desain sistem. Desain basis data yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, use case diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari use case. Penumpang melakukan pemesanan kepada administrasi yang kemudian melakukan pembayaran serta melakukan pembatalan jika ada kesalahan. Kemudian bagian administrasi melakukan laporan kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya pemilik perusahaan akan melaporkan kepada supir bahwa penumpang telah sedia menumpangi bus tersebut. Yang kedua, kelas diagram. Di sini kelas pertama yaitu customer yang berisikan tentang ID customer, password, nama, alamat, email, serta nomor ponsel. Kelas yang kedua yaitu user atau penumpang. Di sini akan melakukan registrasi atau pendaftaran data dirinya, baik dari ID user, password, dan hak akses. Yang selanjutnya melakukan penjadwalan dalam keberangkatan yang berisikan tentang ID jadwal, jenis bus, tujuan, nopol, jam, dan fasilitas. Selanjutnya kelas. Di sini kelas yaitu merupakan kelas dari bus tersebut yang berisikan tentang ID kelas, nama kelas, jumlah kelas. Yang kemudian melakukan pembuatan tiket dengan terteranya ID tiket, nama tiket, harga, tujuan, serta ID kelasnya. Kemudian melakukan detail pada ordernya tersebut. Yang pertama, ID order, ID tiket, serta dan jumlah. Kemudian melakukan swim lane yang berisikan tentang ID order, ID tiket, serta nomor kursi. Yang terakhir yaitu komentar yang berisikan tentang ID, judul, nama, komentar, dan tanggal keberangkatan. Yang ketiga yaitu activity diagram. Di sini penumpang melakukan pemesanan tiket. Kemudian bagian administrasi menginput atau membuat tiket. Selanjutnya bagian administrasi melakukan pemberian tiket kepada penumpang, yang kemudian penumpang akan melakukan pemberian tiket kepada supir tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Dinata, NIM saya 12192271.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu activity diagram pembayaran. Di sini penumpang melakukan pembayaran dan admin menerima pembayaran, lalu melakukan bukti pembayaran, terus memberikan bukti pembayaran kepada penumpang. Dan penumpang menerima bukti pembayaran. Lanjut, activity diagram laporan. Di sini administrasi atau admin membuat laporan data keuangan. Lalu pemilik memberikan laporan data keuangan, menerima laporan data keuangan, lalu menyimpan laporan data keuangan. Lanjut, pemeliharaan. Sistem yang perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem memiliki kesalahan yang tidak atau belum terdeteksi, pastinya kesalahan tersebut perlu diperbaiki sebelum menjalar ke seluruh sistem. Kedua, sebuah sistem pastinya mengalami perubahan karena permintaan baru dari customer atau pemakaian sistem. Yang ketiga, perubahan di luar dalam kurung bisnis. Yang keempat, antisipasi pengupgradean data atau sistem. Penutup. Kesimpulan, sistem informasi pemesanan tiket bus Damri sangat mempermudah dalam pemesanan tiket, dan juga informasi pemesanan tiket bus Damri tersebut juga sudah bisa mengurai antrian di saat pemesanan tiket bus Damri. Sering terjadinya penumpukan daftar tunggu penumpang yang disebabkan banyak penumpang yang memesan tiket karena tidak adanya batas waktu. Saran yang pertama, melakukan latihan atau training kepada petugas loket atau operator mengenai sistem atau program baru sehingga mempermudah mengoperasikan program baru. Yang kedua, membuka loket untuk penjualan tiket secara manual dan kalau bisa secara online. Yang ketiga, penambahan jadwal pemberangkatan di saat waktu yang tidak bisa diprediksi. Yang keempat, perusahaan Damri perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas pelayanan Damri untuk mengetahui indikator-indikator yang belum memuaskan pelanggan atau konsumen. Yang kelima, untuk kenyamanan penumpang, maka perusahaan bus Damri perlu tenaga kinerja positif. Yang keenam, di saat wabah yang terjadi sekarang pada mulai tahun 2019 sampai 2021 untuk menertibkan protokol kesehatan. Terima kasih, sekian dari saya. Semua penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.